Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai psikologi individual dari Alfred Adler. Kelompok 3 beranggotakan Melia Anggraini Pratama, Cahyani Fatka Istiqomah, Dinda Zahra Nastasya, dan Arianto. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Lahir pada 7 Februari 1870 di Rudolfsheim, sebuah desa di Wina, Austria, meraih gelar dokter pada tahun 1895 dari Universitas Wina. Ibunya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya pedagang gandum. Adler sangat dekat dengan keluarganya. Adler kecil memiliki fisik lemah dan mudah sakit. Hal itu mendorongnya untuk masuk kuliah kedokteran. Adler meninggal akibat serangan jantung pada 28 Mei 1937. Menurut Adler, struktur kepribadian dibagi menjadi 6. Yang pertama ada striving for superiority, yang kedua ada subjective perception, yang ketiga ada unity of personality, yang keempat ada social interest, yang kelima ada life of style, yang keenam ada creative power. Yang pertama ada striving for superiority. Setiap orang memulai hidup dengan kelemahan fisik yang memunculkan perasaan inferior. Sama seperti masa kecil Adler yang fisiknya cukup lemah daripada saudara-saudaranya. Teori awal Adler adalah agresi melatar belakangi semua motivasi, merubah istilah maskulin agar menjadi universal menjadi striving for superiority. Didasari oleh inferiority feelings are the source of all human striving. Fictional final goals, bahwa untuk membimbing tingkah laku setiap orang atau individu menciptakan tujuan final yang semu, memakai bahan yang diperoleh dari keturunan dan lingkungan, mengatasi inferioritas dan menjadi superioritas atau mencapai keberhasilan. Kehidupan manusia dimotivasi oleh suatu dorongan utama. Dorongan itu mengatasi perasaan superior atau mencapai keberhasilan. Individu yang tidak sehat secara psikologis berjuang untuk superioritas pribadi. Individu yang sehat secara psikologis berjuang untuk keberhasilan semua manusia. Semua individu memiliki kekurangan atau kelemahan. Hal itu seringkali memicu munculnya perasaan rendah diri untuk menutupi kekurangan itu. Individu berusaha untuk mengkompensasi di bidang lain. Berkembang menjadi perjuangan menjadi superioritas dan perjuangan menjadi sukses. Yang kedua ada subjective perception. Individu menetapkan tujuan-tujuan untuk diperjuangkan berdasarkan interpretasinya, berdasarkan fakta. Kepribadian manusia dibangun bukan oleh realita, tetapi oleh keyakinan subjektif orang itu tentang masa depan. Manusia normal dapat membebaskan diri dari fiksi, sedangkan orang neurotis tidak. Entah benar atau tidak, fiksi berpengaruh kuat terhadap kehidupan manusia. Contohnya di kehidupan sehari-hari yaitu orang cacat. Selanjutnya yaitu unity of personality atau kesatuan kepribadian. Nah, di sini Adler menganggap bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat terbagi-bagi, yang mana pikiran, perasaan, serta tindakan diarahkan pada satu tujuan dan melayani suatu tujuan. Di sini orang-orang akan bertingkah laku aneh atau tidak terduga untuk menjadi superior. Fakta bahwa dia berhasil memperoleh superioritas terhadap orang lain bukan berarti bahwa dia sengaja melakukannya. Unity sendiri bukan hanya kesatuan aspek kejiwaan seperti motivasi, perasaan, pikiran, melainkan juga meliputi keseluruhan organ tubuh, yang mana di sini Adler menamakannya dengan logat organ atau dialek organ tubuh. Nah, melalui dialek organ ini, tubuh akan mengucapkan suatu bahasa yang biasanya lebih ekspresif dan menuntun opini individu lebih jelas daripada yang biasa dilakukan dengan kata-kata. Misalnya nih, ada orang yang kakinya kepentok meja, kemudian ia akan meringis kesakitan. Nah, di sini tujuannya itu untuk mendapat simpati dari orang lain.
Tingkah laku aneh ini memaksa orang lain untuk bertahan dan mengamatinya agar tidak bingung dengan tingkah laku aneh itu. Kemudian ada alam sadar dan bawah sadar, yang mana kepribadian yang menyatu dapat dilihat dari keserasian antara tindakan sadar dan tindakan tidak sadar yang bekerja sama sebagai sistem yang menyatu. Nah, di sini Adler memakai ilustrasi berupa mahkota pohon dan akar, yang mana keduanya berkembang ke arah berbeda untuk mencapai tujuan kehidupan yang sama. Yang selanjutnya yaitu social interest atau minat sosial. Minat sosial merupakan sikap keterikatan diri dengan kemanusiaan secara umum serta empati kepada setiap anggota orang per orang. Interest sosial lah yang akan membuat orang mampu berjuang mengejar superiorita dengan cara yang sehat dan tidak tersesat ke salah suai. Minat sosial ini bersifat bawaan, yang kemudian pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, tapi kemungkinan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi tidak muncul secara spontan, melainkan harus dibimbing dan dilatih. Sumber dari minat sosial ini ada dua macam, yaitu hubungan ibu dan anak dan hubungan ayah dan anak. Seorang ibu harus memberi perhatian yang seimbang kepada anak, suami, dan masyarakatnya agar minat sosial anaknya berkembang baik. Jika ibu lebih mencintai anaknya dibanding cinta pada suami dan masyarakatnya, anak akan menjadi manja atau pampered. Sebaliknya, jika perhatian ibu lebih berat ke suami atau ke masyarakatnya, anak akan menjadi terabaikan. Nah, kedua kesalahan ini sama-sama akan menghambat kemandirian dan kemampuan bekerja sama dari anak itu sendiri. Tugas ibu ini adalah untuk mengembangkan sebuah ikatan yang mendorong kedewasaan minat sosial seorang anak dan membantu berkembangnya minat bekerja sama. Kemudian, untuk hubungan ayah dan anak, menurut Adler, ayah yang sukses yaitu ayah yang tidak melakukan dua kesalahan, yaitu mengabaikan anak atau otoriter kepada anak. Ayah yang berhasil bila bisa menghindari dua kesalahan, yaitu keterlepasan emosional dan autoritarianisme. Kedua kesalahan itu datang dari dua sikap yang berbeda, tetapi bisa berasal dari satu ayah. Kemudian yang selanjutnya yaitu style of life atau gaya hidup. Gaya hidup sendiri merupakan istilah yang digunakan oleh Adler untuk menunjukkan selera hidup seseorang yang mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Gaya hidup ini merupakan hasil interaksi antara keturunan atau bawaan lahir, lingkungan, dan daya kreatif. Jumlah gaya hidup di dunia sebanyak jumlah orang hidup di dunia. Misalnya, ada seseorang yang berusaha menjadi superior dalam kekuatan fisik dan orang lain berusaha untuk berprestasi secara intelektual. Nah, kedua orang ini akan mengatur hidupnya masing-masing dengan dicocokkan oleh kekhususan tujuan akhir dan cara mencapai tujuan tersebut. Gaya hidup ini tidak mudah berubah kecuali orang menyadari kesalahannya dan secara sengaja mengubah arah yang ditujunya. Ada individu yang sehat secara psikologis, yang fleksibel dan senantiasa mencari cara baru dalam bereaksi terhadap lingkungannya, dan ada individu yang tidak sehat secara psikologis, yang kaku dan tidak dapat memilih cara baru dalam bereaksi terhadap lingkungannya. Yang terakhir yaitu creative power. Adler mendefinisikan creative power sebagai konsep dinamis yang menggambarkan pergerakan, dan pergerakan adalah karakter hidup yang paling penting. Semua kehidupan psikis mencakup pergerakan ke tujuan dan pergerakan ke arah. Daya kreatif ini berasal dari keturunan dan lingkungan. Nah, gaya hidup ini dibentuk oleh daya kreatif yang ada di dalam diri manusia. Daya kreatif membuat manusia menjadi individu bebas dalam menentukan cara yang mereka pakai untuk mencapai tujuan akhir mereka. Manusia merupakan makhluk kreatif yang tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, namun juga melakukan tindakan atasnya dan menyebabkan lingkungan bereaksi terhadap mereka. Faktor perkembangan abnormal. Menurut Adler, minat sosial yang tidak berkembang menjadi latar belakang semua jenis salah suai atau maladjustment. Akibatnya, orang tersebut akan memiliki ekspektasi atau tujuan yang tinggi. Dan semakin tinggi tujuan tersebut, maka tingkah laku akan menjadi dogmatis, yaitu harus sesuai aturan dan juga menjadi kaku.
Faktor eksternal dalam salah suai itu ada 3. Yang pertama, cacat fisik yang buruk, kedua, gaya hidup manja, dan yang ketiga, gaya hidup diabaikan. Tidak perlu ketiga faktor tersebut untuk membuat seseorang menjadi salah suai. Bahkan, satu faktor pun sudah dapat dikatakan salah suai, yang mana nanti berakibat akan menjadi abnormal. Pembahasan pertama, cacat fisik yang buruk. Cacat yang dimaksud dalam sini adalah cacat yang harus diikuti dengan perasaan inferiorita yang berlebihan. Perasaan tersebut mungkin bisa jadi didorong oleh cacat yang dimiliki tubuh, akan tetapi cacat tersebut sesungguhnya berasal dari hasil ciptaan, self-kreatif. Anak yang cacat banyak melakukan kompensasi secara berlebihan, dan setelah mereka dewasa, banyak di antaranya yang terlalu peduli dan mengembangkan perasaan inferiorita yang berlebihan. Akibatnya, tidak adanya rasa percaya diri, tidak punya keberanian, dan tidak mempertimbangkan orang lain. Pembahasan kedua, gaya hidup manja. Anak yang dimanja mempunyai minat sosial yang kecil dan aktivitas yang rendah. Hal tersebut dikarenakan mereka menikmati ketika dimanja serta berkeinginan kuat untuk terus seperti itu. Selain itu, mereka juga mencoba untuk mempertahankan hubungan parasit tersebut dengan orang lain. Akibatnya, mereka mementingkan diri sendiri, egois, mudah putus asa, selalu ragu, tidak sabaran, emosional, terutama dalam kecemasan, dan sangat sensitif. Akan tetapi, ada juga anak yang dimanja tetapi tidak dicintai. Mereka terlalu dilindungi dan dijaga. Semua pekerjaan atau segala sesuatu dilakukan oleh orang tua. Akibatnya, anak tersebut terlalu bergantung pada orang tuanya. Merasa diabaikan, membuatnya semakin inferior. Pembahasan terakhir, gaya hidup diabaikan, yaitu seorang anak yang merasa tidak dicintai dan tidak dikehendaki. Akibatnya, kalau seorang anak merasa diabaikan, ia akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak percaya kepada orang lain, kurang percaya diri, merasa iri dan cemburu atas prestasi atau keberhasilan orang lain. Safeguarding atau dapat disebut juga dengan kecenderungan pengaman, terbagi menjadi 3, sesalan, agresi, dan menarik diri. Yang pertama, sesalan. Terbagi menjadi sesalan yes but dan sesalan if only. Sesalan yes but, yaitu menyatakan bahwa mereka senang melakukan hal tersebut tetapi ada sesalan. Contohnya, saya sesungguhnya senang kuliah, tetapi adik saya membutuhkan uang pengobatan untuk biaya perawatan di rumah sakit. Selanjutnya ada sesalan if only, yaitu untuk melindungi perasaan lemah atau sebenarnya. Contoh, sesungguhnya kalau saya tidak mendengarkan perkataan guru tersebut, mungkin saya sudah kuliah di luar negeri. Kemudian ada agresi, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah merendahkan, yaitu menilai rendah prestasi atau keberhasilan orang lain. Ditunjukkan dalam sadisme, gosip, dan juga tidak toleran. Yang kedua, menuduh, yaitu menyalahkan orang lain atas kegagalannya sendiri. Yang ketiga, menuduh diri sendiri dengan cara menyiksa diri dengan perasaan berdosa. Biasanya, atau pada umumnya, orang yang mengalami ini akan menunjukkan masokisme, depresi, dan juga bunuh diri. Terakhir, menarik diri, yaitu kecenderungan untuk melarikan diri dari kesulitan atau permasalahan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mundur, atau disebut juga dengan moving backward, yaitu untuk memperoleh simpati dari orang lain. Yang kedua, diam di tempat, standing still, menolak semua tanggung jawab, dan menghindari kegagalan. Yang ketiga, ragu-ragu, disebut juga dengan hesitating, yaitu mengulur waktu agar tidak perlu menghadapi masalah. Yang keempat, terakhir, membangun penghalang, constructing obstacle. Mirip dengan if only, hanya saja dia menghayal suatu penghalang. Baik, kita akan lanjut kepada aplikasi. Yang pertama ada keadaan keluarga. Nah, kawan-kawan semua, keadaan keluarga ini akan berpengaruh kepada keturunan, lingkungan, dan kreativitas individual menentukan kepribadian. Keturunan itu sendiri bisa berdasar kepada keturunan atau kecerdasan dari kedua orang tuanya, terutama pada ibunya. Lalu yang kedua ada lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah faktor yang mempengaruhi
kepribadian seseorang individu tersebut dalam merangsang keadaan di sekitarnya. Dalam artian di sini adalah lingkungan keluarga yang nantinya akan mempengaruhi faktor kecerdasan dan kreativitas individual tersebut. Dan yang terakhir ada kreativitas individual tersebut menentukan kepribadiannya. Jadi ini adalah usaha dari individual itu tersebut atau individual itu sendiri. Lalu yang kedua ada menggali masa lalu. Nah, dalam teori ini bahwasanya ingatan masa lalu itu cenderung selalu konsisten atau selalu sama dengan gaya hidup seseorang dan dapat menjadi petunjuk untuk memahami tujuan final dari gaya hidupnya. Nah, dari ingatan masa lalu itu sendiri dapat menjadi sebuah petunjuk akhir dalam dia memahami tujuan hidupnya dan gaya hidupnya. Lalu yang ketiga ada pengaplikasiannya pada psikoterapi. Nah, pada psikoterapi ini sendiri seorang psikoterapi akan menerapkan teori ini dengan tujuan meningkatkan keberanian dari pasien, mengurangi perasaan inferior atau merasa kurang terhadap dirinya sendiri, dan yang terakhir dapat mengembangkan atau berkembangnya minat sosial dari individu tersebut. Maka pengaplikasiannya akan berdampak besar di psikoterapi itu sendiri. Nah, yang keempat itu adalah mimpi. Nah, mimpi bagian dari usaha si pemimpi itu tersebut untuk memecahkan masalah yang tidak disenanginya atau masalah yang tidak dapat dikuasainya ketika ia sadar. Maka salah satu caranya adalah dengan ketika ia bermimpi, dia akan berusaha untuk memecahkan masalahnya yang bahkan tidak ia senangi atau mungkin tidak bisa ia selesaikan saat keadaan ia sadar. Seperti itu kawan-kawan semua. Itulah tadi penjelasan dari kami kelompok 3, semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.